Malam itu, langit di atas desa pagar gunung tampak kelabu. Bulan separuh tersembunyi di balik awan hitam, seakan ikut menyembunyikan kegelisahan warga yang semakin hari semakin menjadi jati. Suara jangkrik bersahutan dari pematang sawah, namun tak mampu menutupi bisik-bisik penuh kecemasan yang menyebar di antara rumah-rumah. Sejak sebulan terakhir, banyak warga mengeluhkan kehilangan uang. Anehnya, uang itu hilang begitu saja dari dalam rumah yang terkunci rapat. Tidak ada jejak pencuri, tidak ada pintu rusak, jendela terbuka, ataupun tanda-tanda pembobolan. Namun setiap pagi, selalu ada saja yang berteriak panik karena tabungan mereka raib. Masya Allah, uang hasil jualan tempeku hilang semua, Pek, teriak Bu Wati sambil menangis di teras rumahnya. Tetangganya segera berdatangan. Mereka saling berbisik dengan wajah pucat. Kehilangan uang sudah menjadi hal yang menakutkan, apalagi kejadian itu menimpa banyak orang dalam waktu singkat. Aku juga kemarin begitu, uang di laci lenyap. Padahal sudah kusembunyikan rapat-rapat, ucap Pak Surip mencoba menenangkan Bu Wati, meski wajahnya sendiri menampakkan ketakutan. Makin hari, cerita itu berkembang. Ada yang mengatakan uang mereka tidak hanya hilang, tapi juga jumlahnya berbeda dengan semalam. Misalnya, seseorang menyimpan 1 juta rupiah, namun pagi harinya hanya tersisa 100.000, seakan ada makhluk yang sengaja menyisakan sedikit untuk mengekoh. Desas-desus pun berhembus. Ada yang berani menyebut ini perbuatan babi ngepet makhluk jati-jadian yang katanya bisa berubah dari manusia menjadi babi demi mencari harta lewat cara gaib. Bisikan itu semakin keras terdengar di warung kopi. Para lelaki desa duduk melingkar, menyesap kopi pahit sambil memandang kosong. Ini pasti babi ngepet, tidak mungkin maling biasa, kata Mbah Karyo, orang tua yang dikenal suka menyimpan cerita mistis. Lalu siapa yang melakukannya? Mbah, sahut salah satu pemuda. Suaranya bergetar. Mbah Karyo menghela nafas panjang. Entah, tapi biasanya pelakunya orang pintar. Dia punya jimat, lalu berubah jadi babi. Kalau babinya sedang berkeliaran, pasti ada orang dekatnya yang menjaga lilin. Kalau lilin itu padam, tamatlah riwayatnya. Ucapan itu membuat suasana semakin mencekam. Tidak ada yang berani menanggapi lebih jauh. Di sisi lain, Wali Paidi yang sedang duduk di beranda rumahnya ikut mendengar kegaduhan warga. Lelaki sederhana itu memandang langit, menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, kabar kehilangan uang bukan sekadar masalah materi, melainkan sudah mengguncang ketenangan batin seluruh desa. Ketika beberapa warga datang menghampirinya, Paidi hanya menunduk sambil mendengarkan. Lah, Paidi, wong wes or aeso turu, saben wengi ketakutan. Ujar Pak Bayan dengan wajah letih. Benar, Kabah pada curiga siji lan siji nih. Keluarga bisa pecah gara-gara iki. Ana sing nuduh tanggan dewe maling, tambah yang lain. Paidi mengangkat kepalanya perlahan. Tatapannya dalam, tapi suaranya tetap lembut. Kalau memang benar ini perbuatan babi ngepet, jangan buru-buru menuduh orang sembarangan. Biar nanti malam aku yang melihat sendiri. Malam berikutnya, Paidi memutuskan berjaga. Ia duduk di bawah pohon besar di dekat pasar desa, membawa segelas teh panas yang ia tuang ke dalam botol. Angin malam berhembus dingin, membuat bulu kuduk meremang. Suasana begitu sepi, hanya sesekali terdengar gonggongan anjing dari kejauhan. Sekitar tengah malam, telinganya menangkap suara aneh, seperti derap langkah yang berat, namun bukan manusia. Perlahan, dari arah kebun singkong, muncul sesosok hitam berbulu. Matanya menyala merah, tubuhnya gempal, dan moncongnya panjang. Babi, tapi bukan babi biasa karena hewan itu berjalan tegak, sesekali melirik kanan kiri seakan tahu sedang diawasi. Paidi mengerutkan kening. Hatinya bergemuruh, namun ia tidak bergerak gegabah. Ia hanya mengucap istighfar, menjaga diri agar tidak dikuasai rasa takut. Babi itu berlari cepat menuju perkampungan. Dan benar saja, setelah beberapa saat, terdengar teriakan warga yang kehilangan uang lagi. Paidi menggenggam tanah, lalu menaburkannya sambil berdoa lirih. Mugi Gusti paring pepadang, sapa tenan sing gawe resah iki. Ia yakin, malam itu hanyalah awal dari sebuah rahasia besar yang akan terbuka. Sebuah rahasia yang bisa jadi lebih mengejutkan dari sekadar cerita babi ngepet. Esok harinya,
Seluruh desa semakin gaduh. Cerita tentang babi hitam yang terlihat berlari di dekat rumah warga menyebar dengan cepat. Ada yang mengaku melihat, ada pula yang hanya mendengar. Namun satu hal pasti, semua orang mulai percaya bahwa desa mereka sedang diganggu makhluk jati-jadian. Warga pun berkumpul di balai desa. Wajah mereka pucat, suara mereka penuh kecemasan. Kita tidak bisa diam lagi. Harus ada yang menangkap babi itu, seru salah seorang pemuda dengan berapi-api. Namun, tak seorang pun benar-benar berani. Bayangan tentang babi jati-jadian membuat mereka gentar. Di tengah kegaduhan itu, Wali Paidi berdiri tenang. Ia menepuk bahu pemuda yang tadi bersuara keras. Tenang dulu, malam nanti kita akan ikuti jejaknya bersama-sama. Tapi ingat, jangan hanya pakai emosi. Kita harus pakai doa, karena ini bukan perkara biasa. Warga pun terdiam. Ada rasa lega, tapi juga was-was, karena mereka tahu malam nanti bisa menjadi malam paling menegangkan dalam hidup mereka. Dan begitu senja tiba, kabut tipis mulai turun, menutup jalan desa. Satu persatu warga menyalakan obor. Semua mata tertuju pada Paidi yang berjalan di depan, membawa tongkat kayu dan wajah penuh keyakinan. Malam itu, perburuan babi ngapa dimulai. Malam itu, suasana desa Pager Gunung berubah mencekam. Obor-obor menyala di tangan para lelaki desa. Cahayanya bergoyang tertiup angin malam. Wajah mereka tegang, sebagian berpeluh meski udara dingin menusuk tulang. Suara jangkrik yang biasanya terdengar biasa saja, malam itu justru menambah rasa seram. Wali Paidi berjalan paling depan. Tongkat kayu ia genggam erat. Di hatinya, ia tak henti melafalkan doa, meminta perlindungan pada Allah agar tidak ada satupun yang celaka. Beberapa pemuda mengikuti di belakangnya, sementara para orang tua duduk menunggu di balai desa, berdoa dengan cemas. Kowe yakin iki or bahaya? Bisik Pak Surip dari belakang. Paidi menoleh sebentar, lalu tersenyum tipis. Bahaya pasti ada, Surip. Tapi kita harus lebih yakin sama Gusti Allah daripada rasa takut kita. Kalimat itu membuat langkah warga sedikit lebih mantap, meski jantung mereka masih berdegup kencang. Mereka menyusuri jalan setapak menuju kebun singkong tempat Paidi sebelumnya melihat sosok babi hitam. Angin bertiup kencang, dedaunan bergesekan menimbulkan suara lirih seperti bisikan halus. Semakin jauh mereka masuk, semakin gelap suasananya. Tiba-tiba, suara ranting patah terdengar dari arah semak. Semua berhenti seketika. Obor terangkat tinggi, cahaya bergetar bersama tangan yang gemetar. Suara apa itu? Tanya salah seorang pemuda dengan suara tercekat. Paidi mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua diam. Ia melangkah perlahan mendekati semak, lalu berjongkok. Dari balik daun kering, terlihat jejak kaki. Bukan kaki manusia, tapi jelas telapak hewan dengan kuku tebal. Lebih besar daripada babi biasa. Paidi menarik napas panjang. Iki pancen jejak Kita ikuti pelan-pelan. Mereka terus mengikuti jejak itu. Sesekali terdengar suara geraman rendah dari kejauhan. Beberapa warga mulai ingin mundur, tapi tatapan Paidi membuat mereka tetap bertahan. Hingga akhirnya, dari celah pohon besar, mereka melihat sosok itu. Seekor babi hitam legam, tubuhnya besar tak wajar, matanya merah menyala bagai bara. Hewan itu mengendus tanah, lalu berjalan mengitari rumah-rumah di pinggiran desa. Ya Allah, koyo tenan krito Mbah Karyo, bisik salah seorang warga. Hewan itu berhenti di depan rumah Pak Bayan. Lalu, dengan gerakan aneh, ia menggosokkan moncongnya ke pintu, seakan mencari jalan masuk tanpa merusak apapun. Sesaat kemudian, cahaya redup menyerupai asap keluar dari tubuhnya, lalu menghilang begitu saja. Semua warga yang mengintip dari balik semak menahan napas. Mereka sadar, inilah bukti nyata babi itu bukan hewan biasa. Tak lama, babi itu kembali muncul, berlari ke arah kebun. Paidi memberi isyarat cepat. Cepat, ikuti. Perburuan pun dimulai. Warga berlari pelan, berusaha tidak menimbulkan suara. Obor bergoyang, langkah kaki berpacu, degup jantung makin kencang. Namun babi itu lincah, melompat ke semak, lalu menghilang di antara gelapnya malam. Kemana perginya? Tanya Pak Surip, terengah-engah. Paidi menunduk, mencari jejak lagi. Ia menemukan tanah basah dengan bekas tapak baru. Masih ke arah sungai. Kita teruskan.
Mereka berjalan melewati pematang sawah. Bau lumpur bercampur angin malam menyesakkan dada. Di kejauhan, terdengar suara air sungai mengalir deras. Saat mereka hampir sampai, tiba-tiba seekor anjing liar menggonggong keras, menyala ke arah Sema. Dan benar saja babi itu muncul lagi, kali ini lebih jelas. Bulunya basah berkilat, matanya semakin menyala. Ia menatap rombongan warga dari kejauhan, seolah tahu sedang diikuti. Warga terdiam. Ada yang ingin lari, ada pula yang gemetar sambil berpegangan pada obor. Paddy maju selangkah, tongkat kayunya ia tancapkan ke tanah. Dengan suara tegas ia berkata, "Ayo, kau metu tenanan. Ujo mong gawe resah wong akeh, yan kowe menungso, bali dadi menungso maneh." Suara itu menggema, membuat bulu kuduk warga berdiri. Tapi babi itu tidak berubah. Ia justru menggeram keras, lalu berlari ke arah sungai. Air muncrat ketika tubuh besar itu melompat ke sungai. Gelombang air berguncang, cipratannya mengenai beberapa warga yang berdiri dekat tepi. "Cepat, jangan sampai hilang lagi!" teriak Paddy. Mereka berlarian di sepanjang bantaran sungai, obor diangkat tinggi agar tidak padam. Namun aliran sungai deras, dan babi itu dengan mudah berenang melawan arus. Di tengah keputusasaan, Paddy berhenti. Ia menutup mata, berdoa lirih. "Gusti, menawa iki pancen gawean menungso, paringa kawicaksanan marang kawula kanggo mbuktekaken marang kabeh." Angin berhembus kencang, membuat api obor hampir padam. Namun di saat bersamaan, dari kejauhan terlihat cahaya kecil berkelip di antara pepohonan. "Apa itu?" bisik salah seorang pemuda. Paddy membuka mata, lalu berkata pelan, "Itu tanda, pasti ada penjagaan lilin." Semua terperangah. Mereka teringat ucapan Mbah Karyo. Setiap babi ngepet pasti dijaga oleh seseorang yang menyalakan lilin. Jika lilin padam, tubuh jati jadian itu akan kehilangan kekuatan. "Cepat, kita cari sumber cahaya itu." Mereka meninggalkan sungai, berlari ke arah cahaya yang semakin jelas. Di tengah kebun bambu, mereka melihat sebuah gubuk kecil. Dari celah dinding, tampak nyala lilin yang berkedip-kedip. Warga menahan napas. Jantung mereka berdetak lebih cepat dari sebelumnya. "Berarti benar, ada orang yang jaga nih," ucap salah satu dengan suara bergetar. Paddy menatap gubuk itu tajam. Malam ini, teka-teki babi ngepet hampir terungkap. Tapi siapa orang yang tega melakukan semua ini? Siapa yang tega meresahkan satu desa demi uang? Jawaban itu masih menunggu di balik pintu gubuk, sementara babi hitam tadi menghilang bersama derasnya arus sungai. Penangkapan yang menggemparkan malam itu udara semakin dingin. Kabut turun makin tebal, menyelimuti jalanan tanah dan pepohonan bambu yang bergoyang tertiup angin. Obor-obor yang dibawa warga tampak redup, seakan ikut gentar menghadapi sesuatu yang sedang bersembunyi di kegelapan. Wali Paddy berdiri tegak di depan gubuk reya tempat cahaya lilin terlihat. Ia menatap lurus, lalu menoleh pada warga yang berdiri di belakangnya. "Sedulur kabeh, eling, ojo mau nganggo nepsu. Sing penting, tetap nyebut asman Gusti Allah." Warga mengangguk, meski wajah mereka pucat. Mereka tahu, yang akan terbongkar malam ini bisa jeti lebih mengejutkan dari sekadar babi jati jadian. Perlahan, Paddy mendorong pintu gubuk. Bunyi ngesel berderit panjang membuat semua orang merinding. Dan di dalamnya terlihat seorang lelaki duduk bersila, matanya terpejam, di depannya lilin kecil menyala. Tubuhnya bergoyang halus, seakan sedang berzikir. Namun jelas bukan zikir biasa. Warga menahan napas. "Ya Allah," desis salah satu pemuda. Paddy melangkah masuk. Lelaki itu tidak bergeming, seolah tenggelam dalam dunia lain. Tangan kanannya bergerak-gerak kecil, seperti mengikuti irama sesuatu. Lilin di depannya bergetar, apinya hampir padam lalu kembali menyala terang. "Cukup," suara Paddy menggema. Mata lelaki itu terbuka tiba-tiba. Wajahnya terkejut, lalu panik. Ia berusaha menutupi lilin dengan kedua tangannya, tapi Paddy lebih cepat. Dengan satu kibasan tangan, lilin itu padam tertiup angin. Sekejap, terdengar jeritan aneh dari luar gubuk. Suara babi merong kesakitan, melengking panjang, lalu diikuti suara cipratan air sungai yang bergemuruh. Warga berhamburan keluar, menyorotkan obor ke arah suara itu. Dan benar seekor babi hitam besar tengah menggeliat di tanah, tak jauh dari tepian sungai. Tubuhnya bergetar hebat,
Bulunya rontok satu persatu, kulitnya retak seperti akan pecah. Matanya yang merah menyala kini memudar, berganti sorot penuh penderitaan. "Cepat, tangkap sebelum kabur lagi!" teriak Pak Surip dengan suara lantang. Beberapa pemuda berlari, membawa jaring dan tambang seadanya. Mereka menjerat tubuh babi itu, meski harus berjuang keras karena hewan itu meronta hebat. Suaranya menggema, membuat bulu kuduk berdiri. Namun semakin lama, rontaannya melemah. Tubuhnya mengecil, berguncang, lalu perlahan berubah. Bulunya menghilang, moncongnya memendek, kakinya memanjang. Warga terperangah ketika di depan mata mereka. Hewan itu menjelma menjadi seorang manusia. Dan bukan manusia sembarangan. Wajah yang terbujur lemas itu membuat semua orang saling berpandangan dengan mulut ternganga. Jubah putih kusut menempel di tubuhnya. Sorban terlepas, menyingkap rambut beruban yang basah kuyup. "Ya Allah, Kiai!" Suara salah seorang warga pecah. Kaget bercampur tidak percaya memenuhi udara. Warga yang tadinya berani berteriak kini justru mundur. Sebagian menutup mulut dengan tangan, sebagian lain terisak. "Mustahil! Mosok Kie Sing wis mulang kita kabeh?" Kie Sing disegani, dadi babi ngepet. Paidi tetap diam, menatap tubuh yang kini tergeletak di tanah. Nafas Kiai itu tersengal, matanya sayu, tapi jelas masih hidup. Di balai desa, Kiai itu dibawa dan dibaringkan di tikar. Warga berkerumun, berdesakan. Wajah mereka penuh pertanyaan. Suara gaduh tak henti terdengar. "Paidi, pikih, ike Kiai Sing wis suwe dadi panutan kita." "Bener, wong desa kabeh njaluk pitutur marang dheweke. Kok malah koyo ngene?" "Gusti Allah, aku ra percaya, aku ra percaya." Suasana semakin kacau. Ada yang ingin mengusir, ada yang ingin menghukum, tapi ada pula yang masih menolak kenyataan. Bagi mereka, seorang Kie adalah orang suci, panutan yang tidak mungkin melakukan perbuatan hina seperti babi ngepet. Wali Paidi mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua diam. Suaranya kemudian terdengar tenang, namun tegas. "Sedulur kabeh, ojo kesusun jatuk nevonis. Iki pancen ngagetke. Nanging kabeh wis ono buktina. Sing penting seki, ayo rungokke penjelasanna." Semua mata tertuju pada Kiai yang perlahan membuka matanya. Ia terdiam lama, sebelum akhirnya menghela nafas panjang. "Benar, aku sing ngelakoni," ucapnya lirih. Warga bergemuruh. Ada yang berteriak marah, ada pula yang menangis. "Aku, orang kuat mana?" lanjutnya. Suaranya parau, tubuhnya bergetar. "Pesantrenku sepi, santri pada ninggal marga or kuat biaya. Hutang numpuk, bantuan or ono. Aku kalah karo hawa nafsu. Aku milih dalan iki, dalan sing salah." Tangisan terdengar dari kerumunan. Warga yang tadi marah mendadak terdiam. Perasaan kecewa bercampur iba menyelimuti hati mereka. Namun bagi sebagian lain, pengakuan itu hanya menambah amarah. "Kiai kok ngono? Yen pancen nangel, kenapa ngomong karo warga? Kenapa malah milih dadi setan babi ngepet?" teriak salah seorang pemuda. Suasana semakin panas. Warga terpecah antara marah dan kasihan. Paidi berdiri di tengah-tengah, menatap semua orang. Ia tahu, malam ini adalah malam paling berat. Malam di mana keimanan, akal sehat, dan amarah manusia diuji dalam satu waktu. Dan konflik yang sebenarnya baru saja dimulai. Pertarungan nurani balai desa malam itu seperti lautan api. Obor yang menyala di tiap sudut menambah suasana panas, meski udara sebenarnya dingin menusuk. Warga berdiri rapat, sebagian duduk di lantai, wajah mereka penuh amarah dan kekecewaan. Di tengah-tengah, tubuh sang Kiai yang baru saja kembali dari wujud babi ngepet masih terbaring lemah. Suasana gaduh tak terkendali. Suara teriakan bercampur tangisan memenuhi ruangan. "Dia harus dihukum. Tidak ada ampun untuk orang yang mempermainkan agama dan masyarakat," seru seorang pemuda berapi-api. "Tapi dia Kiai, guru kita. Apa pantas kita mempermalukan beliau begini?" sanggah seorang bapak parubaya. Suaranya bergetar. Justru karena dia Kiai, salahnya tambah gede. Wong disegani, malah nindakake perbuatan setan. Balas yang lain. Perdebatan semakin keras. Ada yang mengepalkan tangan, ada yang menunjuk-nunjuk ke arah tubuh Kiai, ada pula yang menutup wajah dengan tangisan. Malam itu,
Pagar gunung seakan pecah menjadi dua, yang masih menghormati dan yang sudah kehilangan kepercayaan. Kiai itu sendiri berusaha bangun, meski tubuhnya masih gemetar. Dengan sisa tenaga, ia berkata lirih namun jelas, "Sedulur, aku bantah maneh. Aku salah, aku keblinger. Nanging sumpah, aku nindaka kekabeh iki mung amarga kepaksa. Pesantrenku kahanan parah. Anak-anak santri akeh sing embuta kemangan, kitab, sandangan. Aku bingung, aku salah milih jalan." Kata-kata itu menusuk hati sebagian warga. Mereka terdiam, menunduk, mencoba memahami. Tapi bagi yang lain, itu tak lebih dari alasan yang tak bisa diterima. Kepaksa, wong kabeh uga kepaksa urip susah. Nanging ora kabeh banjur dadi babi ngepet. Bentak seorang lelaki tua. Benar, kalau alasan ekonomi jati pembenaran, berarti kita semua boleh jeti setan. Sambung yang lain. Kiai itu terisak. Air matanya jatuh, membasahi pipi yang sudah keriput. Aku nyuwun pangapunten. Aku pantes dadi panutan maneh. Tangisan itu membuat suasana berubah. Sebagian warga ikut menangis, sebagian lagi menoleh dengan wajah bimbang. Antara marah dan kasihan, hati mereka berperang hebat. Di tengah hiruk pikuk itu, Wali Paidi berdiri. Ia mengangkat tangannya, memberi isyarat hening. Suaranya kemudian terdengar jelas, penuh wibawa. "Sedulur kabeh, seki aku pengin takon. Yen pancen kiai iki salah, apa kita kudu ngukum nganti dheweke mati? Apa kui bakal embalekno duit sing wis ilang? Apa kui bakal maringi tenang marang hati kita?" Pertanyaan itu membuat warga terdiam sejenak. Paidi melanjutkan. Suaranya pelan namun menghunjam, "Sakjan, kita seki lagi diuji. Ujian paling abot dudu babi ngepet sing mlebu omah, nanging hawa nepsu sing mlebu ngati kita. Yen kita mung nuruti nesu, kita padha wae karo dewek sing nuruti godaan setan." Sejenak balai desa sunyi. Hanya suara jangkrik dari luar yang terdengar. Paidi menunduk sebentar, lalu kembali menatap semua orang. "Aku ngerti, kowe kabeh nesu, kecewa, or percaya. Aku uga ngrasake. Nanging coba pikir, luwih becik kiai iki kita hukum nganggo apa? Hukum amarah, utawa hukum sing aiso nganggo dhewe sadar lan tobat?" Seorang ibu paruh baya berdiri. Air matanya berlinang. "Paidi, aku kecewa banget. Aku nganggep kiai iki bapak kanggo kita kabeh. Tapi seki aku bingung. Yen aku maafke, atiku isi perih. Yen aku dendam, aku wedi dosa." Paidi menatapnya lembut. "Ibu, memaafkan bukan berarti setuju. Memaafkan ikut tandayan atimu luwih gede tinimbang salah wong. Nanging sakdurung maaf, ayo kita rungokke pengakuan kabeh supaya jelas, ora mung gosip utawa tuduhan." Kiai itu kembali berbicara, kali ini lebih tegas meski tubuhnya lemah. "Aku sadar, aku salah gede. Aku kepengin santriku aiso tetep ngaji, aiso tetep mangan. Nanging aku kuat. Aku kepikiran dalan sing salah iki. Awalnya aku ragu, tapi setan marai gampang. Aku ngelakoni nganti sadar, yen kabeh iki ngrusak atiku dewe." Ia menunduk, tangannya bergetar. "Aku siap dihukum. Yen kowe kabeh pengen ngusir aku nerimo. Yen kowe pengen ngukum aku protes. Sing penting, aku nyuwun pangapunten. Aku mong pengen tobat sadurung mati." Warga kembali gaduh. Ada yang berteriak isir dengan wajah merah padam. Ada pula yang berkata kasihan dengan suara lirih. Pertentangan semakin panas, hampir terjadi bentrokan di antara mereka sendiri. Paidi akhirnya menepuk tongkat kayunya ke lantai, membuat semua menoleh. "Cukup, ojo nganti gara-gara siji wong, desa iki pecah. Ya newek dewe pada rebutan, setan senang, Gusti Allah ora rido." Tatapan Paidi tajam, membuat semua diam. Ia kemudian berkata dengan nada yang menenangkan, "Kiai ki wis ngakoni, wis nyuwun pangapunten. Seki, ayo kita pikir ke hukum sing paling adil. Ora mung kanggo owek dewe, nanging kanggo kiai iki, supaya aiso tobat tenanan." Hening kembali menyelimuti balai desa. Warga menunduk, merenung. Mereka sadar, malam ini bukan sekadar tentang membongkar babi ngepet, melainkan tentang pertarungan nurani, memilih antara dendam atau maaf, amarah atau kasih, membiarkan luka atau mencari hikmah. Dan disinilah Wali Paidi berdiri sebagai penengah,
memikul beban berat untuk menjaga agar desa Pager Gunung tidak hancur karena kebencian mereka sendiri. Malam semakin larut, balai desa masih dipenuhi warga yang belum pulang. Wajah-wajah lelah tampak di setiap sudut, namun mata mereka tak bisa lepas dari tubuh sang kiai yang terbaring lemah di tengah ruangan. Api obor mulai mengecil, menyisakan asap tipis yang menari di udara. Suasana yang tadinya riuh perlahan berganti dengan hening yang menyesakkan dada. Wali Paidi duduk di samping sang kiai. Ia meletakkan tongkat kayunya, lalu menatap wajah orang tua itu dengan pandangan teduh. Setelah semua diam, Paidi membuka suara. Sedulur kabeh wis cito. Kiai iki wis ngakoni kesalahane, wis nyuwun pangapunten. Seki, apa sing kudu kita lakoni? Pertanyaan itu melayang di udara, menampar hati setiap orang. Tidak ada yang langsung menjawab. Sebagian menunduk, sebagian lain saling pandang, bingung mencari kata. Seorang pemuda yang sejak tadi paling keras menuntut hukuman akhirnya angkat bicara. Suaranya serak, penuh emosi. Paidi, aku aiso langsung maafka. Ati iki isi kebakar nesu. Nanging nenek aku mikir manah, pancen bener katamu. Yen kita mau nuruti amarah, apa beden wek dewe karo dewek sing nuruti setan? Aku butuh waktu. Tapi aku bakal main hakim dewe. Beberapa warga mengangguk setuju. Wajah mereka mulai melunak. Lalu seorang ibu-ibu maju. Air matanya masih menetes, namun suaranya lembut. Aku ngerti rasa kecewa iki abot banget. Nanging yan kiai iki bener-bener tobat. Apa luwih apik yan kita bantu dewe kembali menyang dalan sing lurus? Wong salah isih aiso didandani, nanging wong sing ditinggal karo masyarakat tanpa welas asih. Aiso tambah kelelap. Ucapan itu seperti membuka pintu. Warga mulai berbicara dengan nada lebih tenang. Amarah yang semula mendidih kini berangsur reda. Meski luka di hati masih terasa, kini itu pun bangkit dengan sisa tenaga. Ia duduk bersila, menunduk dalam-dalam. Air matanya jatuh deras. Sedulur kabeh, aku nyuwun pangapunten. Aku pantes maneh disebut kiai. Aku mong wong tua sing keblinger. Aku wis node amanah, wis ngrusak kepercayaan. Nanging aku pengen mati koyo ngene. Aku pengen tobat. Aku pengen ngresiki atiku maneh. Tangisan itu membuat banyak warga ikut terseduh. Beberapa lelaki yang tadinya bersuara lantang kini menyeka mata dengan punggung tangan. Paidi menepuk bahu sang kiai. Kiai, wong sing paling apik dudu sing ngertau salah, nanging sing gelem ngakoni salah lan tobat tenanan. Gusti Allah luwih gede welas tinimbang dosen manungsa. Paidi lalu bangkit, menatap seluruh warga. Sedulur kabeh, ayo kita jupuk hikmah saka kedadean iki. Sing pisan, ojo gampang percaya karo gosip tanpa bukti, amarga kuya eso ngerusak persaudaraan. Sing kaping loro, ojo ngogoleki dalan pintas kanggo rezeki. Rezeki sing halal bisa katon cilik, nanging barokahe gede. Dalan pintas kaya ngenemung marai susah lan isin. Lan sing pungkasan, ayo pada eling, yen kita kabeh luput saka salah. Beda nemung, ana sing kesalahane katon, ana sing didalikno. Sing penting, awake jiwa gelam ngelingilan saling dandani. Warga mendengarkan dengan hikmat. Suasana hening, hanya terdengar isak tangis kecil. Akhirnya, dengan mufakat, warga memutuskan untuk tidak mengusir sang kiai. Namun, ia harus meninggalkan jabatan dan sebutan sebagai pemimpin agama di desa. Ia diminta beristirahat, memperbaiki diri, dan benar-benar menebus kesalahannya dengan tobat yang sungguh-sungguh. Keputusan itu disampaikan langsung oleh Paidi. Iki gampang, nanging luwih becik kiai tetep ana ing desa iki. Kanggo ngulang maneh, nanging kanggo nuduhake marang awake dhewe lan kabeh wong yen tobat iku pancen ana. Kiai itu menangis, sujud di lantai, mencium tanah balai desa. Matur nuwun, sedulur. Aku bakal ngisi sisa uripku kanggo tobat lan dandani kesalahan. Beberapa minggu berlalu, kehidupan desa Pager Gunung kembali normal. Uang warga tidak lagi hilang, suasana pasar kembali ramai, dan hubungan antar tetangga membaik. Walau luka batin belum sepenuhnya hilang, namun mereka perlahan belajar menerima kenyataan. Sang kiai tampak berbeda. Ia memilih hidup sederhana, lebih banyak berdiam di rumah, berzikir, dan membantu warga tanpa pamrih. Warga pun, meski masih menjaga jarak,
mulai melihat ketulusan tobatnya. Dan Wali Paidi, ia kembali ke kehidupannya sehari-hari, tetap sederhana, tetap rendah hati. Namun malam itu, di beranda rumahnya, ia sempat berkata lirih pada seorang pemuda yang datang menemuinya. "Lur, ngerti ore, setan paling bahaya dudu sing mlebu omah kita, nanging sing mlebu hati kita. Yen hati wis dikuasai, kabeh bisa dadi rusak sanajan wong sing jeneng kiai." Pemuda itu terdiam, lalu mengangguk. Kata-kata itu menancap dalam-dalam, lebih kuat daripada nasihat panjang manapun. Sejak saat itu, kisah tentang babi ngepet di pager gunung menjadi pelajaran besar bagi semua orang. Bukan hanya cerita mistis untuk menakut-nakuti, tapi juga peringatan tentang bahayanya keserakahan, godaan jalan pintas, dan rapuhnya manusia di hadapan hawa nafsu. Dan nama Wali Paidi kembali disebut dengan penuh hormat, bukan karena ia berhasil menangkap babi ngepet, melainkan karena ia mampu menjaga hati banyak orang dari hancur oleh kebencian.